Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya pada hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa dalam Sumbar Rancak Bana, tentunya edisi Pemuda Inspiratif pemirsa. Nah, kali ini pemirsa kita berbincang bersama dengan sosok pemuda, tapi kali ini tidak sendiri, melainkan cukup ramai tentunya pada hari ini. Nah, di mana beliau juga kemarin baru saja mengharumkan nama Sumatera Barat juga dalam ajang lomba karate juga, dan tentunya pada Sumbar Rancak Bana hari ini dengan edisi Pemuda Inspiratif, tumbuh dan disiplin, menang dengan mental baja, Brimob juara karate Shukaido 2025. Kita sambut terlebih dahulu pemirsa, tentunya di samping Cesa pada hari ini yang pertama ada Bribda Farhan Al-Amin yang merupakan peraih dari medali emas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilannya Farhan atau Ya, Amin? Farhan. Farhan. Bagaimana kabarnya Farhan? Alhamdulillah sehat. Ya, beginilah. Dan selamat juga ya kemarin medali emas. Ya, alhamdulillah dapat medali emas dan juga meraih best of the best. Best of the best. Best of the best itu nanti kategori di senior. Kan itu ada di komite min 55, min 60, min 75. Itu nanti diadu. Yang juara satu itu diadu, nanti dapatlah BOB. Wow, Itu. luar biasa. Alhamdulillah. Di samping Farhan juga hadir bersama kita semua pemirsa, ada Bribda Adnan Dia Hak. Halo, Assalamualaikum Adnan. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya Adnan? Alhamdulillah baik Kak. Gimana nih kesibukannya? Dan selamat juga ya tentunya Adnan mengharumkan nama Sumatera Barat. Gimana perasaannya Adnan? Ya cukup senang sekali Kak. Karena latihan sudah susah payah selama beberapa bulan kemarin. Dengan kesibukan pekerjaan yang masih diikuti, itulah Kak. Cukup hektik juga ya tentunya ya. Cukup kuat sekali Kak. Luar biasa. Di samping Adnan juga ada Bribda Yuda Adrian Pratama. Halo Yuda. Halo Kak, Bagaimana kabarnya Yuda? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Selamat juga ya Yuda ya. Iya Kak, sama Kak. Gimana Yuda perasaannya hari ini? Alhamdulillah Kak, cukup gembira karena untuk mendapatkan hasil yang sampai kemarin butuh proses dan perjuangan yang cukup berat Kak. Oke. Kalau Yuda berapa lama persiapannya kemarin Yuda? Kurang lebih 1 bulan kemarin Kak. Oh, 1 bulan Ya. untuk persiapan dari lomba Shukaido 2025 ini. Iya. Berarti benar. sebelumnya sudah pernah ikut atau ini yang ikut kesekian nih Yuda? Kalau untuk pertandingan yang kemarin itu udah pertandingan yang kesekian kalinya Kak. Untuk Yuda sendiri bergelut di bidang karate ini mulai dari kelas 5 SD. Oh. Sebelum jadi anggota Polri sudah mengikuti bela diri karate juga Kak. Berarti sekarang udah sabuk hitam ya? Oh udah Kak. Wow, Alhamdulillah. luar biasa. Jadi dari SD udah mulai menekuni kalau Yuda? Udah iya benar dari kelas 5 SD. Oke. Kita ke Adnan juga nih. Kalau Adnan sejak kapan menekuni karate Adnan? Sama Kak, dari kelas 5 SD juga. Oh, dari SD Ya, udah. Tapi berhenti Kak. Oh. Iya. Sabuk hitam juga sekarang Sama berarti. sabuk hitam juga. Kalau Yuda, kalau Adnan gimana sih dalam persiapan perlombaan Shukaido 2025 ini Adnan? Persiapannya bersama sama Yuda karena kami kan satu tempat latihan semuanya sama Bang Farhan juga. Jadi selama 1 bulan kami ditempatkan di Brimob Padang Sarai. Oh. Ya, di sana dipersiapkan semua sarana dan prasarana ya. Itu terus gitulah. Berarti yang ikut kemarin ada berapa orang nih Adnan? Ramai kah kemarin kegiatannya? Kegiatannya ramai Kak. Kalau untuk kejuaraannya ramai sekali Kak. 2100 kalau nggak salah. Iya. 2100 Iya kan, se-Sumatera. peserta. Iya. Wow, dan itu semuanya anggota Polri kah atau umum atau gimana? Tidak Kak, umum. Oh, umum Iya, semuanya berarti. Iya. Jadi teman-teman pun berdiri dengan medali jadi kaget, wah ini teman-teman kita juga nih. Kemarin teman-teman. Kebetulan beda-beda kelas. Oh, beda-beda Iya, beda-beda kelas. Oh, jadi ada kelas-kelasnya ya ada berarti kelas-kelasnya. ya. Tergantung berat badan ya Kak. Oh, gitu. Kalau Iya. Adnan kemarin kategorinya? Kemarin kategorinya komite plus 84 Kak. Oh, komite Iya, plus plus 84. Berarti masing-masing teman-teman beda-beda ya berarti. Ada kelas. Oke, kita kemarin medali apa nih kalau Adnan? Saya medali perunggu Kak. Wow, Iya. luar biasa. Dari Alhamdulillah. 2000 peserta ya. Iya. Itu membanggakan juga. Kalau Farhan sendiri gimana sih Farhan ini, apalagi emas dan best of the best. Wow, ini gimana persiapannya Farhan? Kalau saya persiapannya itu mungkin udah cukup jauh-jauh waktu ya, karena
Aku udah kemarin baru, alhamdulillah baru balik dari Platnas juga, pelatihan nasional, tim nasional karate Indonesia. Aku kemarin baru balik, itu Februari. Habis itu aku lanjut juga latihan. Ya mungkin aku karena konsisten ya terus ya. Jadi mungkin orang-orang ini karena kesibukan dinas, dia hanya dapat 1 bulan persiapan. Kalau saya itu udah jauh-jauh, mungkin udah bisa dibilang 2 tahun lah latihan konsisten yang nggak putus-putus lah gitu. Alhamdulillah dengan latihan yang konsisten bisa meraih hasil yang maksimal. Tapi sebelumnya expect nggak bakal jadi peserta peraih medali emas nih Farhan? Oh, kalau expect kita kalau jadi atlet itu kita pasti punya target gitu. Kita punya target dalam suatu pertandingan, ya. Dan saya yakin sama diri saya sendiri kalau saya itu bisa mendapatkan medali emas. Oke. Tapi kan dari antara teman-teman juga nih Farhan ada 2.000 peserta kemarin. Dan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, yang kali ini cukup menantang kah atau wah kayaknya ini lebih mudah nih? Oh, kalau dibilang cukup menantang, karena ini ibaratnya kan kejuaraan wilayah ya, se-Sumatera. Kalau dibilang menantang ya cukup menantang lah gitu, daripada Kejurda yang se-Sumatera Barat gitu. Kalau ini kan ada yang dari Aceh, dari Sumut, Riau, Palembang, Jambi, ya cukup menantang lah. Kalau ibaratnya kita rating itu ya 80 dari 100 gitu. 80 dari 100. Tapi kalau Yuda mulai dari SD ya Yuda. Kalau Adnan juga dari SD. Kalau Farhan sejak kapan mulainya latihan karate nih? Jangan-jangan sejak sampai berjalan langsung latihan karate ya? Saya kalau saya itu dari kelas 3 SD 2011. 2011. Kayak ini duluan belajar karate atau duluan membaca buku nih? Belajar latihan membaca nih. Sambil ya, betul. Tapi bagaimana nih, apalagi teman-teman kan sebagai seorang anggota Polri juga ya, dan di Brimob juga, apalagi kita tahu ini sangat sibuk sekali. Bagaimana untuk membagi waktunya nih teman-teman? Mungkin boleh dari Farhan dulu nih, Farhan. Ya, tentunya kita sebagai anggota Polri dari Satuan Brimob itu, kalau kita punya tugas pokok, apa tugas pokok kita? Ya, dinas. Kalau kita seandainya sewaktu-waktu kita dipanggil untuk dinas, untuk ada suatu pekerjaan, kita ke sana. Kita kerjakan, kita masuk, selesaikan. Nanti kalau sudah selesai baru di luar. Nanti maksudnya gini, kalau nanti ada panggilan kerja dari jam 8 sampai jam 10, nanti kan jam 11 sampai jam 12 kan ada waktu. Sore nanti juga kan ada waktu buat latihan gitu. Jadi intinya niat gitu. Karena aku dinas nggak latihan, enggak gitu. Rugi kita. Sempat kewalahan gak sih Farhan? Pastilah. Apalagi aku lihat dari teman-teman juga, Farhan juga dari ke negara-negara pun juga sudah ikut juga ya, luar biasa. Ini membanggakan juga tentunya bagi Brimob, luar biasa tentunya. Kalau Adnan sendiri bagaimana nih untuk membagi waktunya Adnan? Apalagi ya sangat sibuk sekali ya tentunya ya, gimana membagi waktu kalau versi Adnan? Kalau versi Adnan hampir sama Bang Farhan, karena tugas pokok kita masing-masing sudah ada. Terus Anan pun sudah menyiapkannya, sudah slow man. Sudah apa ya? Sudah menyiapkan juga selama 1 bulan, karena kita diberi surat perintah untuk latihan selama 1 bulan. Tetapi apabila ada tugas pokok yang membutuhkan kita, kalau dipanggil kita harus siap, gitu aja. Gitu, tapi tetap tugas tetap nomor 1. Tetap tugas nomor 1. Betul. Kalau Yuda sempat kewalahan nggak Yuda? Kalau untuk kewalahan sih Kak. Emang ya namanya kita sebagai anggota Polri Kak, pasti kita lebih mendahulukan yang tugas-tugas pokok kita. Dan di samping menjalankan tugas pokok, ada waktu yang kita sisihkan untuk kita latihan, misalnya 1 jam, paling lama 2 jam segitu ya namanya Kak. Emang udah hobi Kak, apapun pasti kita sisihkan waktu untuk hobi kita gitu, Kak. Karena kalau udah hobi apalagi dijalankan dengan senang hati, wah rasanya udah mudah aja ya Yuda ya.
Ya kak, apalagi apa namanya itu, kita mendapatkan sprint Aha. dan kita emang ditugaskan untuk kalian latihan supaya hasilnya bisa maksimal. Itu sangat senang sekali rasanya kak. Mhm. Artinya pimpinan juga mendukung kak. Itu aja kak. Tapi boleh diceritakan juga gimana sih dukungan dari Brimob sendiri bagi teman-teman ketika mengikuti, dan ini membanggakan juga tentunya meraih medali nih. Mungkin dari Yuda dulu nih, gimana dukungan instansi sendiri nih Yuda? Kalau untuk dukungan kak, cukup didukung penuh oleh satuan. Kemarin kami juga dikasih reward karena Dansat emang mendukung kak, satuan ini juga mendukung. Gitu. Kalau Adnan bagaimana nih Adnan, dukungan sendiri dari satuan nih Adnan yang Adnan rasakan? Kalau dukungan karena kami sama-sama satuan, hampir sama, karena tempat latihan sama, satuannya sama, terus tak ada perbedaan sebelumnya. Berarti kalau yang Shukaido 2025 ini yang mengadakan siapa ini Adnan? Yang mengadakan brand baju. Oh, brand Ya, baju. brand baju. Tapi yang berlomba se-Sumatera Se-Sumatera, berarti? ya, se-Sumatera. Se-Sumatera. Berarti teman-teman bertemu dengan atlet-atlet se-Sumatera juga Iya, ya? iya. Se-Sumatera. Itu ada ini nanti ada wilayah Sumatera, ada yang nanti wilayah Jawa. Besok ini bukan dari tanggal ya, antara Desember sampai Januari itu kan ada lagi yang Skaido yang ketiga tapi di Kalimantan. Dan teman-teman ikut lagi nih besok? Kebetulan cuma saya yang besok saya karena Jalan doang. Besok DP saya. ya, Oh gitu, ya, jadi ya. perwakilan Sumatera berarti? ya Sumatera nanti yang best of the best di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan nanti diadu lagi. Oh diadu lagi? Yang juara di sana berangkat ke Thailand. Ke Thailand. Nah, Wow, luar biasa. Kalau Farhan sendiri yang paling tinggi kemarin diikuti sampai di ajang mana nih Farhan? kejuaraan dunia pelajar itu 2019 di Belgia. Di Belgia. Nah. Oh kita sudah menjadi anggota juga? Belum. Oh belum. Masih SMA saya itu. Oh, masih SMA. Oh, masih iya, pelajar ya? Masih pelajar. Oh, berarti waktu itu masih SMA berarti ya? Nah. Kalau ketika sudah menjadi Polri? Oh, kemarin kalau buat keluar belum ya, tapi kemarin ada alhamdulillah ikut PON juga, Piala Kapolri juga, alhamdulillah dapat medali. Itu yang 2024 Piala Kapolri 2024 yang di GBK itu alhamdulillah dapat emas. Di PON Aceh Sumut kemarin alhamdulillah dapat perunggu, alhamdulillah gitu. Oke, tapi teman-teman sebagai mengemban tugas sebagai seorang anggota Polri APG Brimob juga nih teman, apa sih teman-teman yang menjadi prinsip bagi teman-teman dalam disiplin dan menjadikan kayak kita harus bisa untuk menyumbangkan tugas dan juga tetap menjalankan sebagai atlet juga nih? Kalau Farhan gimana nih Farhan? Ya, kalau prinsip ya jadi kita dalam melaksanakan tugas itu kan udah ada tupoksi, tugas pokok kita udah ada. Di luar itu kita bebas untuk mengembangkan kreasi kita. Nah, jadi kalau seandainya ini di luar tugas pokok kita bebas kembangkan diri, gali diri kita, potensi diri kita dari mana gitu. Jadi kalau ditanya prinsip, karena saya dari kecil ya latihan karate ini adalah suatu hobi. Sampai sekarang saya masih konsisten karena ini adalah sebuah tangga bagi saya. Ini adalah misalnya di pekerjaan ini adalah tangga buat karir kita biar lebih tinggi, biar lebih ya mengharumkan nama sendiri tentunya, tapi juga nanti mengharumkan nama institusi kita gitu. Baik, kalau Adnan apa nih yang bikin Adnan semangat dan support dari Adnan sendiri untuk tetap melanjutkan sebagai seorang atlet nih Adnan? Yang pertama sekali karena kita sudah latihan dari SD dan sekarang sudah mengemban sebagai abdi negara, bukan titik berhentinya gitu, karena institusi kita sudah mendukung apapun yang kita lakukan yang bersifat positif atau berprestasi.
Terus prinsipnya yang pasti karena kita disiplin, seterusnya karena sudah dibina di Brimob, kita mempunyai mental yang cukup Kuat juga ya. kuat juga. Dan digabungkan dengan latihan-latihan kita selama ini, ya terciptalah suatu hal yang kita inginkan nanti ya. Kalau Yuda gimana nih Yuda? Kalau apa sih yang bikin Yuda semangat dan juga untuk melanjutkan sebagai seorang atlet juga nih Yuda? Dan prinsip juga tentunya nih. Oh, iya. Minum kayak Kalau untuk prinsip ya namanya kita emang udah hobi ya kak. Hobi emang udah ya awalnya kecil-kecil ikut-ikut teman. Nampak teman mau juga ikut belajar bela diri. Dan awalnya yang awalnya ikut-ikutan dan timbullah perasaan yang nyaman dengan bela diri karate. Ya menjadi abdi negara ini kak bukan hambatan bagi kita untuk latihan dan untuk terus berprestasi. Malahan dengan kita menjadi abdi negara ini sebuah penunjang bagi kita untuk mencapai prestasi-prestasi yang mungkin dulu kita belum bisa gapai. Dan sekarang mungkin dengan menjadi abdi negara ini lebih ada peluang dan kesempatan untuk kita menggapai cita-cita kita yang dulu belum tergapai. Tapi selama pertandingan yang sudah pernah teman-teman ikuti juga, apa yang paling berkesan bagi teman-teman? Kalau Yuda apa nih Yuda? Yang paling berkesan bagi Yuda? Yang paling berkesan sih kak, waktu pertama kali tanding. Itu kelas 5 SD itu? Mau naik kelas 6. Oh, naik kelas 6. Jadi awalnya masih ragu kan kak, karena masih baru-baru karate. Dan penyemangat dari pelatih katanya coba aja dulu, coba. Dari situ kak timbul semangat. Oh yaudah kita coba. Awalnya pertandingan namanya baru-baru kak pasti gugup dan nervous ya? Ya, dan karena semangat dari pelatih lah kak, kita menjadi pede dan alhamdulillah waktu pertama kali tanding langsung dapat emas kak. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di titik hari ini ya Yuda ya. Luar biasa. Kalau Adnan, apa sih Adnan yang paling berkesan dan sampai sekarang itu menjadi core memory sendiri bagi Adnan? Yang paling berkesan sama Adnan pertandingan yang kemarin ya. Oh yang kemarin, Ya, kenapa sih yang karena kemarin? Yang dibawa itu bukan nama sendiri lagi karena sudah nama satuan. Karena itu medali pertama Adnan waktu menjadi anggota Polri gitu kan. Berarti kalau dari kesatuan ada berapa orang kemarin yang ikut Adnan? Yang dari kesatuan kebetulan kami berenam. Oh berenam. Oke, luar biasa. Itu yang menjadi berkesan sampai Ya, saat karena ini. kita sudah membawa nama satuan sendiri dan nama pribadi juga. Gitu ya. Oke, kalau bagi Farhan sendiri apa sih yang paling berkesan Farhan? Kalau saya yang paling berkesan itu ketika PON kemarin Aceh Sumut. Itu sudah membawa nama institusi juga waktu itu? Oh itu kan buat Sumatera Barat. Oh, bawa nama Sumatera Barat. Wow, luar biasa. Itu kan. PON itu kan pertandingan kejurnas terbesar. Ibaratnya baraleknya olahraga Indonesia gitu. Alhamdulillah itu yang paling berkesan bagi saya. Dan kemarin dapat juga di PON. Iya, apalagi itu ketika main di semifinal. Semifinal itu deg-degan kita. Lain ya, vibes-nya beda ya. Beda. Oke. Tapi berarti teman-teman ini kan beda-beda ya itunya ya, bidang-bidangnya ya. Berarti kalau Farhan kemarin di bagian? Oh, saya itu kita kan di pasukan nggak? Saya di personil Batalion B Pelopor. Saya di Batalion B Pelopor di Padang Panjang. Kalau Adnan dia di Yon A. Gigana nih, detasemen Gigana si Yuda. Oke, berarti beda tapi tetap satu kesatuan. Iya. Ketika lomba kemarin itu kan beda-beda atau? Oh enggak, kita nama Brimob. Oh, oke. Brimob Polda Sumbar gitu.
Oke, baik, luar biasa juga ya teman-teman, itu menjadi motivasi juga ya, walaupun sudah menjadi abdi negara tapi tetap mengharumkan nama institusi dan juga nama kita sendiri ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingin memberikan sedikit pesan mungkin kepada anak-anak muda untuk menjalankan mimpinya, mungkin teman-teman ingin memberikan pesannya seperti apa sih teman-teman? Mungkin boleh dari Farhan dulu atau Farhan dulu? Ya, bagi rekan-rekan pemuda-pemudi Sumatera Barat terkhususnya, ayo gali lagi potensi diri kita, ayo lakukan hal-hal yang positif untuk masa depan kita. Contohnya kita nanti kalau yang di bagian akademik belajar bimbel apa, yang suka ke olahraga, itu yang ke silat, kan nggak harus karate banyak gitu, yang bola apa, agar kita menemukan jati diri kita, dan yang paling penting itu menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif. Contohnya tawuran, itu kan sangat merugikan diri kita sendiri dan masyarakat. Betul, betul. Oke, tapi kita akan berbincang juga ya lebih dalam dengan teman-teman tentunya ya setelah pesan-pesan berikut ini nih, dan pemirsa tentunya tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumbar Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, tentunya kita masih di Sumbar Rancak Bana hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan masih bersama dengan dari Brimob Polda Sumbar. Tentunya pada hari ini tumbuh dari disiplin menang dengan mental baja Brimob juara Karate Shukaido 2025, dan ini juga membanggakan dari kita semua dan juga Sumatera Barat. Tentunya pagi kemarin ternyata ajangnya se-Sumatera ya teman-teman ya. Dan sudah hadir juga bersama kita semua di sini ada Bang dari Brigadir Yonda Arisandi yang kemarin atlet emas juga ya Bang ya. Alhamdulillah. Ya. Selamat sebelumnya Bang Yonda. Terima kasih. Gimana kabarnya Bang Yonda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perasaannya kemarin Bang Yonda? Oh, perasaan bagaimana nih Kak? Perasaan kemarin dapat medali emas nih Bang Yonda. Jen Bang, perasaan udah lama hilang Bang. Alhamdulillah Kak, terima kasih sebelumnya. Kalau untuk perasaan sangat-sangat senang karena dibandingkan dengan pencapaian saya di sini, dibandingkan dengan pencapaian saya sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, itu sebuah pencapaian yang berbeda. Karena apa? Karena di kondisi yang sekarang, tentunya di umur yang udah 32, anak 2, masih bisa bersaing dengan para generasi-generasi muda yang masih rata-rata di umur 20-an. Dan itu pun tidak hanya sekedar mengikuti atau memeriahkan, tapi alhamdulillah juga bisa menyumbangkan medali emas untuk Sat Brimob Polda Sumatera Barat tentunya. Luar biasa. Kalau dari Bang Yonda sendiri gimana sih persiapannya nih Bang Yonda? Kalau untuk persiapan mungkin kurang maksimal. Jadi lebih ke pengalaman aja sebenarnya. Tapi kurang maksimal juara emas, dapat emas nih Bang Yonda. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk persiapan mungkin kurang maksimal. Jadi mungkin lebih ke pengalaman dan mempersiapkan fisik secara matang. Karena kebetulan sehari-hari saya juga menjaga kondisi tubuh, kondisi badan seperti jogging, fitness, dan lain-lainnya. Jadi kita sebenarnya untuk menyiapkan pertandingan itu bukan hanya sekedar sebelum pertandingan aja atau beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi sebenarnya ibaratnya perang, kita nggak tahu perang itu kapan, tapi kita bisa mempersiapkan atau berlatih dari sekarang perang ada atau tidak adanya perang tersebut. Seperti itu. Tapi tadi sempat diceritakan juga kalau teman-teman ini udah dari SD ya, udah dari SD udah mulai dan tetap konsisten. Kalau Bang Yonda sendiri mulai untuk menjadi ikut dalam olahraga karate ini sejak kapan nih Bang Yonda? Oke Kak, kalau untuk saya pribadi mungkin agak sedikit terlambat karena rata-rata teman-teman itu dimulai dari SD ya, dimulai dari SD dia udah juara itu. Juara SD kelas 2,
kelas 3 udah mulai latihan, kelas 4, kelas 5 udah mulai juara. Kebetulan saya baru mulai di SMP kelas 2. Itu baru masuk karate, baru mengenal karate. Di karate ini tidak bisa instan untuk mengikuti kejuaraan walaupun hanya level daerah kejurda. Ini setidaknya kita harus latihan 2 tahun minimal baru bisa kita mengikuti pertandingan karate. Karena di karate itu teknik, dia berdasarkan teknik, tidak hanya mencederai lawan. Jadi kalau kita mencederai lawan, kita pelanggaran. Jadi di karate ini full untuk untuk cederanya, di safety-nya sangat-sangat dijaga. Jadi saya kebetulan SMP kelas 2 baru mulai dengan itu SMP kelas 1. Jadi karate ini ada seninya juga berarti ya Bang ya? Ada juga. Betul, kirain bertengkar gitu, tapi ternyata ada seninya bagaimana dari. Berarti kemarin kan ada kelas-kelasnya juga ya teman-teman. Kalau Bang Yonda kemarin ikut di kelas apa nih Bang Yonda? Kalau saya kemarin di kelas min 84 kg kumite putaran, pola istirahat itu yang konsisten. Jadi sebenarnya ibaratnya kesempatan. Kita tidak tahu kesempatan itu datangnya kapan, tapi kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Yuda kemarin kelasnya ikut di kelas apa nih Yuda? Oh, satu kelas. Pernah makan itu Anda. Kebetulan finalnya sama Bang Yonda. Oh, jadi kemarin emasnya Bang Yuda, di bawahnya Yuda. Bang Yuda di atasnya, di bawahnya Yuda berarti. Iya, betul. Benar sekali. Oh, jadi ketika maju wah kaget, sama gitu dong. Oh, karena sebelum main kan udah ada ranji namanya Kak. Jadi kita udah kelihatan. Oh, berarti kalau masuk final ketemu sama Bang Yonda nih. Ternyata emang iya Kak ketemu. Jadi final berdua kemarin? Iya berdua. Oh iya. Gimana perasaannya Yuda melawan senior sendiri waktu itu Yuda? Melawan anak 2. Ya kalau untuk pengalaman jauh sih Bang Yonda Kak. Dan awalnya emang grogi sih ada Kak. Tapi namanya kita atlet karate di atas matras, apapun yang di depan tetap kita lawan Kak. Tetap dihadapi ya. Siap. Oke. Kalau Adnan kemarin di kelas apa nih Adnan? Saya kemarin di kelas plus 84 ya. Oh. Ya, di atasnya Yuda sama Bang Yonda. Oh, di atasnya Iya. Yuda dan Bang Yonda. Kalau Adnan kemarin bagaimana kemarin lawannya finalnya dengan siapa kemarin Adnan? Enggak final Kak, cuma masuk semifinal aja. Oh, semifinal di sana. Oke, tapi alhamdulillah dapat juga ya. Alhamdulillah dapat juga. Baik. Kalau Farhan? Saya di kelas komite senior putra min 67 kg. Ya gitu. Berarti kalau kelasnya ini ditentukan berat berarti Iya, ya? berat. Oh, berat gitu. Semakin tinggi beratnya semakin tinggi tantangannya tuh bagaimana kalau di sana nih biasanya nih Farhan? Enggak sih, cuman karena beda berat aja Kak, gitu. Sama ada yang Tapi yang menariknya juga tentunya seperti dinotis oleh Farhan tadi nih, di mana adalah karate ini bagaimana cara kita untuk menyalurkan kegiatan positif juga ya Farhan ya. betul. Tapi saat ini berarti sudah banyak juga ya anak-anak muda yang mulai tertarik dengan karate nih kalau dari pandangan Farhan nih. Ya, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak ya anak-anak muda yang mulai menyalurkan kegiatannya yang lebih positif gitu. Supaya terhindar dari kan sekarang lagi marak-marak ya kan tawuran ini apa geng motor gitu. Mungkin ini sebagai kegiatan hal-hal yang positif lah di kalangan pemuda Sumatera Barat. Gitu. Mungkin Bang Yonda ingin menambahkan juga nih Bang Yonda seperti apa sih sebenarnya kalau karate ini menjadi wadah positif juga bagi generasi muda untuk menyalurkan bakatnya nih Bang Yonda. Sebenarnya apapun itu cabang olahraganya, apapun itu istilahnya ekstrakurikulernya itu untuk anak muda sangat-sangatlah penting. Karena anak muda harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar terhindar dari segala macam bentuk pengaruh-pengaruh yang buruk di luar sana. Contohnya yang bisa kita sama-sama lihat sekarang kondisi bagaimana pergaulan anak muda sekarang, tawuran, narkoba mungkin juga dan lain-lainnya. Itu pengaruh-pengaruh lingkungan yang sangat membuat generasi muda sekarang
yang menjadi kurang produktif. Jadi pesan saya sih sebenarnya kepada anak muda, isilah kegiatanmu dengan kegiatan yang positif apapun itu. Lihat, coba cari dalam dirinya kira-kira arahnya di mana, fokusnya di mana, coba kembangkan di situ. Kembangkan di situ, insya Allah mudah-mudahan bisa menghindari kita dari segala bentuk kegiatan-kegiatan negatif yang tidak produktif. Karena itu juga berpengaruh ke masa depan. Karena 5 sampai 10 tahun ke depan, apa yang kamu akan berterima kasih apa yang kamu lakukan hari ini. Seperti itu. Luar biasa. Kalau Adnan bagaimana nih Adnan? Menjadi karate menjadi tempat positif juga bagi pemuda nih Adnan. Kalau karate bukan cuma cabur karate aja Kak. Karena banyak sekali hal-hal positif lagi, dan tidak juga olahraga juga, banyak kesenian, terus ekstrakurikuler yang lain. Karena dengan kesibukannya yang terus padat, jadinya hal-hal yang negatif itu akan hilang Kak. Karena itulah kita menyibukkan diri dengan hal-hal positif Kak. Kalau Yuda bagaimana nih Yuda? Apalagi di sini berarti Yuda yang paling kecil ya Yuda ya? Iya Kak. Oke, sebagai yang paling kecil berarti yang paling disayang juga ya? Oke, gimana kalau dari Yuda sendiri? Gimana Kak? Gimana kalau dari pandangan Yuda untuk menjadikan hal positif juga bagi kita seorang pemuda juga nih Yuda? Oh, sekarang kan apalagi anak-anak muda Kak, yang masih sekolah, yang belum tahu arahnya mau kemana. Galilah potensi diri, cari kita fokusnya di mana, bakatnya di mana, cari jati diri kita sendiri dan fokuskan daripada pergaulan bebas yang merugikan diri kita dan masa depan kita sendiri Kak. Contohnya kayak tawuran, balap liar, narkoba. Sekarang kan juga banyak tuh Kak. Jadi daripada hal-hal negatif yang kita lakukan yang sangat merugikan diri kita sendiri dan diri kita sendiri, orang tua dan juga negara, lebih baik kita mencari hal-hal positif yang sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri. Oke, tapi saat ini Abang dan juga teman-teman lagi persiapkan untuk kejuaraan berikutnya kah? Atau sekarang lagi ingin menikmati masa setelah lomba nih? Kalau Yuda gimana Yuda? Kalau untuk sekarang Kak, kami lagi mempersiapkan untuk bulan November kejuaraan Wali Kota Open, Piala Wali Kota. Jadi kami tetap latihan Kak, Tetap pagi latihan. sore. Tetap latihan pagi sore berarti ya. Berarti jam dinasnya bagaimana teman-teman? Kalau untuk dinas Kak, kami pagi tetap apel dulu. Oh, tetap apel dulu. Nanti kalau udah selesai kegiatan dinas, baru kami selingkan untuk kegiatan latihan. Sore tetap latihan, jadi sangat produktif berarti ya. Sibuk sekali. Kalau Adnan bagaimana, lagi persiapan saat ini atau gimana? Sama Kak, sama kayak Yuda. Sama. Ya, kebetulan kami kan satu tim Satbrimob Polda Sumbar. Oke. Jadi sama-sama semuanya. Sama-sama. Farhan pun juga sama? Kalau saya sekarang lagi sebenarnya sama, tapi mungkin ada di dalam waktu dekat itu saya lagi persiapan untuk PON bela diri. Oh iya yang di tadi ya. Semarang. Di Semarang. Itu tanggal 22 Oktober di Kudus. Wah, sebentar lagi ya? Ya, Nggak sampai sebulan kayaknya nih. Persiapan cuma 3 minggu lah. Tapi tetap jalan, dinas tetap jalan ya? Jalan. Oke. Kalau Bang Yonda sendiri bagaimana ya Bang Yonda, lagi persiapan saat ini atau gimana Bang Yonda? Kebetulan Kak, sebenarnya saya mau juga persiapan. Masalahnya terkendala dengan umur sekarang. Jadi dia ada batas umur? Batas umur. Kebetulan yang Sukaido kemarin tidak ada batas umurnya. Jadi untuk Piala Wali Kota, PON bela diri dan lain-lain seperti PON juga itu ada batas umurnya. Masing-masing cabang olahraga itu batas umurnya beda-beda. Jadi sebenarnya saya terakhir aktif di karate ini tahun 2020 sebenarnya Kak. Oh, udah 5 tahun vakum 5 tahun. berarti? Tapi setelah 2020 ternyata setelah Covid lah 2023, saya udah vakum 3 tahun. 2023 ternyata ada namanya Piala Kapolri di Malang waktu itu.
Bukan di Bogor ya. Bogor, ya. Di Bogor, awalnya di Bogor. Ternyata apa namanya, Brimob atau kantor masih mempercayakan kepada saya untuk turun. Disitulah saya mulai lagi persiapkan diri, latihan. Alhamdulillah medali emas juga. Ngeri. Setelah 3 tahun vakum. Luar biasa. Setelah punya anak 2 juga. 2023. Cor. Jadi istilahnya dengan saya aja yang mungkin fokusnya udah nggak di karate, masih bisa untuk berprestasi. Jadi saya harap untuk para generasi muda atau para anak-anak muda dengan di usia dia sekarang, lakukanlah hal-hal yang produktif. Lakukanlah hal-hal yang membuat orang tuamu bangga. Jangan sebaliknya. Karena itu akan berguna untukmu sendiri nanti. Luar biasa. Jadi walaupun sudah anak 2, vakum 5 tahun, kembali lagi dan berebut medali emas. Bagaimana kalau udah persiapan bisa mengalahkan Farhan juga nanti takutnya nih? Kebetulan Panutan kita ini. Panutan ya berarti ya. Kebetulan adik-adik saya 3 orang, terutama si Farhan, dari dia kecil SD udah sama saya juga. Oh, jadi Farhan pelatihnya Bang Yonda Bukan berarti? pelatih tapi partner lah gitu. Oh, partner. Ya, dia senior junior. Oke. Dia jauh di bawah saya, mungkin selisih umur 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Ketika dia SD, saya udah jadi Brimob waktu Ya, di SD. betul. Jadi ketika saya tanding, saya juara dan saya Brimob. Jadi dia pernah bilang, "Bang, saya juga mau seperti abang juga juara karate dan juga jadi Brimob." Ternyata kata-kata itu emang doa. Betul. Sekarang dia juga juara karate, malahan prestasinya jauh di atas saya sekarang. Itu Dan dia jadi Brimob juga. Dan itu ternyata berkat dari dukungan Bang Yonda juga ya, Farhan ya? Tentunya. Jadi pertama ketemu Bang Yonda nih 2015 ya Bang. Ketika, 15. ketika bertanding di Bandung. Satu tim. Satu tim. Satu tim. Ya, satu tim bawa nama Ingkana Sumatera Barat di Piala Kapolri. 2015. Saya udah jadi Brimob itu. Dan di Saya, Brimob. saya 2013, letting 2013 kebetulan. Oh, 2013. Jadi waktu itu aku bersama ada namanya Bang Huges Justisio, itu juga atlet karate. Brimob juga Ya, beliau? Brimob juga dia. Sekarang di Kidung Halang. Kemarin juga atlet pelatnas. Itu kita lihat Bang Yonda. Ini Solo itu, Bang Huges Solo kan. Ketika lihat Bang Yonda, enak ya jadi anggota Polri, Brimob, bisa juga berprestasi di luar. Ini membanggakan nama institusi. Jadi kayak jadi apa? Role model bagi saya dan Bang Huges. Jadi suatu apa? Motivasi lah gitu. Supaya agar seperti Bang Yonda. Tapi alhamdulillah sekarang apa yang saya doakan, apa yang saya inginkan, apa yang saya ucapkan dulu itu ketika itu 2019 kalau nggak salah. 2017. Oh, 2017. Ketika bertanding di Semarang. Kejuaraan Kapolri juga itu. Oh, Kapolri juga waktu itu. Kebetulan di kejuaraan Kapolri itu yang di Semarang itu, Bang Yonda dia dapat atlet terbaik. Oh, atlet terbaik. Indonesia. Se-Indonesia. Gacor. Wow. Itu ketika masih muda itu, Pak. Masih muda. Masih muda. Tapi sekarang masih muda juga Masih ya? lagi aktif-aktifnya. Masih kayak seumuran juga kok ini. Berarti saya yang muda atau adik-adiknya yang tua? Iya, betul. Tapi alhamdulillah itu menjadi prestasi yang membanggakan juga ya tentunya ya Bang ya. Selain pencapaian prestasi medali atau juara, yang paling membanggakan itu sebenarnya Kak, menginspirasi anak-anak muda atau menginspirasi para junior-junior atau adik-adik semua Kak. Sebenarnya itu yang paling membahagiakan, yang paling membanggakan selain hanya sebuah medali itu. Ketika saya bisa menjadi inspirasi, ketika saya bisa jadi motivasi, termasuk dengan umur yang sekarang pun masih bisa menjadi motivasi dan inspirasi pada adik-adik, sebenarnya itu yang paling membanggakan. Dan hingga saat ini ya Bang. Hingga saat ini. Tapi penasaran juga kalau teman-teman dan juga Bang nih ada role model tersendiri nggak bagi sosok hingga pada saat ini menjadi sosok yang membanggakan juga tidak hanya bagi Sumatera Barat tapi juga bagi Brimob sendiri nih. Kalau Bang Yonda ada role model tersendiri nggak? Kalau untuk role model sebenarnya apa ya? Hanya lebih fokus saja Kak sebenarnya. Yang sebenarnya yang paling susah itu bukan menggapai, tapi adalah mempertahankan. Yaitu kata-katanya mungkin konsisten. Sebenarnya konsisten itu yang susah. Menjaga bagaimana fisik tetap prima, menjaga supaya tidur tidak larut malam, tidak begadang, menjaga pola makan, menjaga mungkin juga nutrisi.
atau hal-hal yang positif. Sebenarnya kan konsisten itu yang susah. Ibaratnya dalam agama istiqomah. Istiqomah. Bagaimana bisa menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Nah, kan istiqomah itu yang susah sebenarnya Kak. Iya, betul. Alhamdulillah itu yang masih saya berusaha untuk menjaganya sampai sekarang. Betul. Kalau Yuda bagaimana nih Yuda? Ada sejauh ini ada role model tersendiri nggak Yuda? Kalau untuk role model, oh, Bang Yonda ini sebagai role model. Saya dulu waktu seleksi Pordida tahun 2019 Bang. Tahun 2018 di acaranya di SMA 2. Saya dulu kan waktu masih sekolah diantarin sama orang tua. Ketemu sama Bang Berarti Yonda. alumni SMA 2? Bukan, Bukan. seleksinya di SMA 2. Seleksinya SMA 2. Waktu itu acaranya malam, saya latihan dan ngelihat Bang Yonda ini sangat menginspirasi saya, dan ternyata satu piket sama orang tua saya. Kebetulan iya. orang tua saya juga anggota Polri, Kak. Oh, karate juga? Iya. Oh iya, ternyata Tidak. Oh tidak. Ya, gitu kan. Jadi waktu seleksi itu saya emang ngelihat Bang Yonda tuh kayak itulah menjadi motivasi saya, Kak. Kayak itu. Oke, baik. Kalau bagi Adnan sendiri bagaimana nih Adnan? Ada role model tersendiri? Ya jangan ini sama semua nih atau mungkin ada yang lain? Kalau Adnan emang sama Kak. Kebetulan gara-gara kita masuk Brimob, sebelum masuk Brimob itu sempat vakum di karate Kak. Jadi setelah kita masuk Brimob, ketemulah sama Bang Yonda nih waktu kita masih latihan di Brimob. Emang Bang Yonda sangat menginspirasi. Bang Yonda yang Emang udah terkenal dulu. Ini jangan-jangan karena Bang Yonda ya di sini nih. Saya di Iya Bang ya. Takut dia sebenarnya nih. Gimana? Jadi karena itu ya Adnan memang ya. Bang Yonda yang sudah memberikan motivasi waktu Adnan latihan di Brimob Kak. Oke, ternyata Brimob banyak atlet-atlet juga berkumpul di sana ya, luar biasa juga tentunya di. Kalau Farhan sendiri bagaimana Farhan? Jangan-jangan sama lagi enggak, nih. saya enggak ikut-ikutan. Oh, enggak Cuman ikut-ikutan. saya punya dasar ya. Salah satunya termasuk Bang Yonda. Karena kalau beliau ini gacor di segala lini. Oke. Ya, dinas gacor, di karate gacor, di luar juga gacor. Ini sangat menginspirasi saya. Tapi Bang Yonda ini dia punya aura yang positif ya. Jadi kalau kita nongkrong, ngobrol sama beliau tuh setidaknya kita pulang itu membawa Banyak wejangan yang iya, diberikan ya. banyak hal-hal yang positif lah gitu. Kalau buat inspirasi ya banyak ya. Cuman salah satunya Bang Yonda. Oke, mungkin mau disebutkan selain Bang Yonda mungkin ada salah satu yang menjadi role model bagi Iya, sosok Farhan nih. Kalau untuk karate itu saya Uges juga, Bang Uges Justisio dan Kaptimnas Karate Indonesia Bang Sadi Firmansyah itu kalau seandainya saya jenuh ya, jenuh dalam latihan karate, kan kita udah bertahun-tahun ya latihan karate, karena adalah tumbuh rasa jenuh. Itu saya pasti scroll TikToknya Bang Sandi, IG Bang Sandi, Bang Uges, karena kalau untuk prestasi mereka itu lebih daripada saya, karena Bang Sandi itu juara SEA Games, emas SEA Games dia. Bang Uges itu perunggu SEA Games gitu. Udah pernah juga ada malang melintang lah di Eropa gitu beliau. Luar biasa memang. Tapi sebenarnya masih Tapi kalau untuk inspirasi hidup ya. Gitu lagi. Luar biasa. Kayaknya Cesa juga ikut-ikutan. Cesa. Luar biasa. So, masih banyak ya yang ingin kita ngobrolkan dengan Abang dan juga teman-teman pada hari ini, karena waktu yang terbatas. Terakhir kita boleh minta sedikit closing statement dari masing-masing, dari teman-teman dan juga dari Bang Yonda. Mungkin terlebih dahulu dari Bang Farhan dulu. Izin dari senior dulu. Oke. Karena kita yang paling tinggi biasa di akhir nih. Oke, berarti kita awalkan dulu nih Bang Yonda. Jadi gimana Kak? Closing statement pada segmen kali ini tentang bagaimana tumbuh dari disiplin menang dengan mental baja bersama Brimob Sumatera Barat. Apa ya? Kisi-kisi buat kami kan. Langsung dikasih wejangan secara langsung nih. Closing statement berarti kata-kata motivasi ya. Iya, boleh. Kata-kata hari ini Bang Yonda. Oke.
Ya, untuk kata-kata hari ini atau kata-kata motivasi dari saya sebelum acara kita sudahi, mungkin apa ya? Sebenarnya banyak Kak, cuma mungkin yang paling tepat untuk menginspirasi anak muda dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya, yang tepatnya mungkin seperti ini. 5 sampai 10 tahun ke depan kamu akan 5 sampai 10 tahun ke depan kamu akan berterima kasih atas kerja keras yang kamu lakukan hari ini. Begitu juga sebaliknya, 5 sampai 10 tahun ke depan kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan hari ini. Luar biasa. Yuda, silakan closing statementnya apa nih Yuda? Kalau dari saya sendiri Kak, sebenarnya banyak sih Kak. Untuk motivasi untuk anak-anak muda di luar, mulailah untuk menggali prestasi kalian dari sekarang, karena itu juga menunjang untuk masa depan ya Kak. Itu ya Kak. Singkatnya, Adnan? Kalau dari Adnan Kak, closing statementnya, galilah apa yang menjadi penggiat hal positif di diri kita Kak. Karena itu akan membuahkan suatu hasil yang cukup baik esok harinya gitu Kak. Oke, singkat terakhir Farhan silakan. Dari saya mungkin sedikit kalau kita ingin suatu hal yang besar, berarti usahanya harus besar juga itu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak tentunya Bang Yonda, Yuda dan juga Adnan, Farhan. Sukses juga ke depannya bagi persiapan di Piala Wali Kota. Nanti ditunggu kehadirannya kembali ya tentunya ya. Terima kasih banyak tentunya, dan pemirsa, inilah Sumber Rancak Bana kita pada hari ini, tumbuh dari disiplin, menang dengan mental baja, Brimob juara Karate Shokaido 2025. Tentunya ini juga membanggakan tidak hanya bagi Kesatuan Brimob Polda Sumatera Barat, tapi juga bagi Sumatera Barat, karena itu adalah ajang yang sangat bergengsi tentunya di saat ini tentunya pemirsa. Dan akhir kata, saya Kaliski Cesa sebagai host pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selalu menginspirasi dalam Sumber Rancak Bana edisi pemuda kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.